takkan pernah sadari 94,4 FM kanal inspirasi Pro 1 RRI Makassar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam olahraga pendengar setia RRI Makassar dimanapun Anda berada. Senang sekali Salvian bersama Anda kembali pagi ini dalam Dialog Lintas Makassar Pagi. Setiap hari Jumat kita bahas mengenai olahraga. Nah, kali ini kami akan mengangkat judul Pengurus Baru KONI dan Pembinaan Olahraga di Sulawesi Selatan. Pengurus Baru KONI dan Pembinaan Olahraga di Sulawesi Selatan. Saat ini saya akan bersama dengan Sekretaris Umum KONI Sulawesi Selatan, Bapak Bung Mujibur Rahman, lewat sambungan telepon. Seperti apa nanti pengurus baru KONI Sulawesi Selatan membawa olahraga ke di Sulawesi Selatan untuk berprestasi, apa programnya, bagaimana kerja mereka, ya. Kita akan bahas di sini pendengar dalam Dialog Lintas Makassar Pagi. Saya sudah bersama dengan Bung Mujibur Rahman lewat sambungan telepon pada pagi ini. Saya menyapa beliau. Assalamualaikum, selamat pagi Pak Muji. Selamat pagi Mas ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga jaya. Ya, salam olahraga jaya. Oke. Pak Muji, ini setelah berapa lama terpilih pada saat Maret begitu ya. Rencana nanti bulan 10 ini akan tanggal 10 akan dilantik rencananya oleh Pak Marsiano Norman, Ketua Umum KONI ya. Nah, ini kan bertanya-tanya nih ya. Rentan waktunya antara ketika ditetapkan dan juga dilantik ini kan kok agak cukup lama begitu Pak. Apa ini nggak ada pengaruh sama sekali dengan pembinaan begitu Pak Puji? Oke. Oh iya. Jadi yang pertama pemilihan musyawarah kemarin itu diselenggarakan pada tanggal 25 Maret 2022 di Hotel Makassar. Ya. Pelantikan insya Allah kita gelar tanggal 10 Agustus besok. Memang ada rentang waktu sekitar kurang lebih 4 bulan. Tetapi rentang waktu 4 bulan ini memang itu sebenarnya yang pertama itu karena faktor menyesuaikan waktu. Yeah. Karena memang banyak sekali agenda terdesak yang saya kira perlu menjadi perhatian dari pengurus yang baru. Di antaranya itu adalah kami selaku pengurus yang baru, Diaman Hakan selaku Sekom, kemudian Bapak Yasir Mahmud selaku Ketua Umum, itu berkomitmen untuk melakukan dulu istilahnya timbang berkas. Jadi tentu sebagai pengurus yang baru, kita ingin memperbaiki dulu secara keseluruhan bagaimana tata kelola administrasi cabang olahraga yang ada di KONI Provinsi Selatan. Kemudian yang kedua, banyak agenda-agenda yang tertinggal itu yang perlu dikonsolidasikan. Di antaranya itu adalah kegiatan Porprov yang kemarin setelah kita coba konsolidasikan dengan kesiapan venue, kemudian seluruh kesiapan atlet, setelah Porprov, ternyata memang itu menjadi prioritas kemarin. Jadi kurang lebih 3 bulan kepengurusan KONI bekerja ini sebenarnya itu adalah melakukan upaya transisi. Makanya kemarin kita bentuk itu ada Satgas Transisi, jadi bentuk oleh Bapak Ketua Umum sesuai dengan anggaran dasar rumah tangga, bahwa Ketua Umum itu boleh membentuk satuan tugas dalam rangka melakukan percepatan terhadap agenda-agenda kebijakan olahraga. Salah satunya itu adalah itu tadi, kita mencoba untuk melihat dulu secara real kondisi yang ada di kepengurusan di pasca Pak Elon Chandra. Karena memang saya kira ini menjadi penting sehingga keterlambatan itu ya kita harus akui terlambat kurang lebih sekitar 4 bulan atau 3-4 bulan kemudian masuk waktu pelantikan. Yang terakhir sebenarnya lebih kepada waktu saja. Waktunya Ketua Umum, kemudian waktunya Pak Gubernur, kemudian kesiapan anggaran, saya kira itu menjadi faktor yang ketiga untuk menjadi alasan kita dalam penyelenggaraan kegiatan pelantikan ini sedikit terlambat. Jadi ini tidak ada hambatan sama sekali nih Pak Muji terkait dengan bagaimana untuk mengkonsolidasi, berkoordinasi dengan pengurus provinsi cabang olahraga ya, dan juga bagaimana kemudian mengimplementasikan program-program yang ditetapkan ya oleh pengurus di bawah pimpinan Pak Yasir Mahmud ini untuk beberapa tahun ke depan begitu. Iya.
Kalau kendala sih sebenarnya pasti ada. Yeah. Cuman kendala itu kan ada parameter yang bisa kita gunakan untuk melihat kendala itu sejauh mana bisa menjadi penghambat dan kendala itu sejauh mana bisa dikolaborasikan menjadi sebuah kekuatan. Yeah. Nah, saya menganggap bahwa Sulawesi Selatan ini sekarang itu berada pada posisi yang baik sebenarnya. Yeah. Setelah Pak Elon Chandra kemarin memimpin KONI Sulawesi Selatan itu kan ada kemajuan, kita bisa naik satu peringkat dari peringkat 12 ke peringkat 11. Artinya apa? Pengurusan Pak Elon Chandra ini mampu mengangkat atau mengupgrade kemampuan prestasi olahraga Sulsel. Nah, tentu ini juga menjadi suatu hal yang kita catat secara baik-baik bahwa insya Allah ke depan di kepengurusan Pak Yasir, prestasi Sulsel itu bisa menuju puncak. Puncak yang ditargetkan oleh Pak Yasir itu adalah kita bisa masuk kepada peningkatan 1 digit. Jadi 1 digit itu kalau kemarin kita berada di posisi 11 karena 11 2 digit, kita target bisa jadi 1 digit. Ya mungkin 9, 8, 7, 6, 5. Bahkan kemarin sebenarnya Pak Yasir itu berharap kalau memungkinkan kita akan masuk pada 5 besar. Kalau memungkinkan, karena hitungan kita sebagai provinsi terbanyak yang ke-7, ya tentu kita harus tidak jauh dari 7, 8 gitu. Oke, jadi parameternya nanti adalah bagaimana berprestasi di Pekan Olahraga Nasional PON Aceh dan juga Sumatera Utara, Pak Muji ya? Iya, yang ke-21 betul. Oke, nah selain Porprov Pekan Olahraga Provinsi Sinjai dan Bulukumba yang saat ini terus dikoordinasikan, dikonsolidasikan oleh KONI dan juga panitia penyelenggara yang ada di Sinjai dan Bulukumba ya. Nah, mungkin apa yang penting nanti perlu dilakukan lagi oleh Komite Olahraga Nasional Indonesia KONI Sulawesi Selatan nih, Pak Buji, selain agenda Porprov tersebut. Dalam rangka apa itu? Iya, setelah Porprov ini nanti apa yang kemudian akan dilakukan oleh KONI Sulawesi Selatan, Pak Muji? Oh iya, jadi Porprov tanggal 22 Oktober sampai 30 Oktober nanti ini itu adalah ajang untuk perhelatan dari 34 cabur yang lolos untuk mengikuti Porprov. Yeah. Nah, tentu dari 34 cabur ini itu kita semua akan berharap itu bisa lahir atlet-atlet yang bisa kita gadang untuk mendapatkan emas nantinya pada penyelenggaraan PON ke-21. Nah, apa yang akan kita lakukan? Yang akan kita lakukan sebenarnya itu adalah kembalikan olahraga itu kepada hitahnya. Nah, hitah olahraga itu adalah melakukan pembinaan, kemudian melakukan pelatihan itu secara intensif. Nah, pembinaan dan pelatihan secara intensif dari cabang olahraga bagi para atlet sebenarnya itu faktor utamanya adalah kesiapan anggaran. Nah, tentu kita berharap support dari pemerintah Provinsi Selatan untuk bisa memberikan supporting anggaran dalam rangka pembinaan dan pelatihan kepada para atlet. Nah, tentu kita akan mengacu kepada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2022 tentang keolahragaan, bahwa salah satu sumber anggaran dari penyelenggaraan keolahragaan itu adalah dana hibah dana hibah yang dari bersumber dari APBD Provinsi Selatan. Kemudian yang kedua, hal-hal yang tidak mengikat, mungkin ada bantuan CSR dari perusahaan, bantuan sponsor. Nah, tentu kita berharap dari anggaran-anggaran yang ada itu bisa memberikan secercah harapan terhadap pengelolaan profesionalisme penyelenggaraan olahraga. Nah, pembinaan dan pelatihan yang selama ini kita lakukan, kalau anggarannya cukup, maka kita akan tingkatkan grade-nya sedikit. Tingkatkan grade-nya itu artinya, kalau mereka misalnya latihan dalam seminggu, dalam sehari misalnya 2 jam, 2 jam, dalam seminggu misalnya 3 kali, maka ini harus naik. Kalau yang tadinya sehari 2 jam, kita coba angkat dia 100% jadi 4 jam misalnya. Kalau misalnya dia latihannya dalam seminggu hanya 3 kali, kita angkat dia menjadi 5 kali. Artinya, dengan melakukan pembiasaan, melakukan kebiasaan terhadap atlet untuk bisa terus melakukan pelatihan, ini juga nanti akan berpengaruh terhadap kemampuan atlet, baik secara fisik maupun secara mental. Walaupun memang ada passingnya, ada istilahnya, ada levelnya, di mana mereka akan meningkatkan pelatihannya, di mana mereka akan menurunkan ritmenya,
menurunkan toolsnya sedikit untuk bisa melakukan recovery. Tetapi saya kira pada prinsipnya itu sangat tergantung dari latihan awalnya. Kalau latihan awalnya bisa kita angkat sedikit, maka tentu ini akan sangat berpengaruh terhadap mereka dalam melakoni kesehariannya sebagai atlet. Apakah ada program khusus nanti begitu Pak Muji? Seperti pengurus-pengurus yang sebelumnya yang sudah dilakukan pada beberapa periode sebelumnya, ada namanya Sulawesi Selatan Bangkit untuk PON 2008 di Kalimantan Timur, ada Sulsel Maju untuk PON Riau, ya, ada Sulsel Prima begitu untuk PON Jawa Barat begitu ya, ada juga untuk pengadaan Papua. Nah, apakah kemudian ini juga nanti akan diteruskan oleh pengurus baru KONI Sulawesi Selatan ini untuk mengkoordinasikan pembinaan, persiapan menghadapi Pekan Olahraga Nasional ini sebagai tolak ukur bagaimana pengurus KONI untuk melakukan pembinaan olahraga di daerah ini, Pak Mujibur Rahman? Oh iya, saya kira salah satu kewajiban dari kepengurusan hari ini itu adalah mempertahankan kebiasaan yang bagus. Nah, kebiasaan yang bagus itu mungkin lahir dari semangat dan moto dari masing-masing kepengurusan. Kalau misalnya kemarin itu ada Sulsel lebih maju semua, insya Allah kita di kepengurusan Pak Yasir Mahmud ini, kita itu menuju puncak prestasi. Sulsel menuju puncak prestasi. Menuju puncak prestasi itu artinya kita akan meningkatkan prestasi yang selama ini sebenarnya sudah cukup baik, tetapi kita akan naikkan lagi menjadi lebih baik. Misalnya kemarin, dari PON ke-19 ke PON 20, itu ada peningkatan 4 medali emas. Dari 7 medali emas pada saat PON di 19, kemudian pada saat PON di 20 itu mencapai 11 emas. Artinya ada peningkatan 4 emas. Kalau kita bisa tingkatkan lagi 4 emas di PON 21 nanti, berarti kita bisa dapat emas 15, dan ini adalah kunci kita bisa masuk kepada perolehan 1 digit. Jadi 10. Kalau kita sudah bisa mencapai 14 sampai 15 emas, maka itu bisa di peringkat 10. Kalau kita tambah lagi digitnya, kita tambah lagi sedikit gregetnya, kita punya kemampuan atlet, maka kita bisa masuk di target di 9 urutan ke-9, atau bisa mendapat sekitar 18 sampai 20 emas. Nah, artinya saya kira memang kalau misalnya kita bicara, bukan berarti ini adalah sesuatu yang muluk-muluk, tetapi ini adalah sesuatu yang coba kita harapkan dengan kondisi yang ada. Memang sekarang ini kita penuh keterbatasan, perlu kami sampaikan ada keterbatasan yang sangat mencolok di awal kepengurusan ini, karena kita sedang menyelenggarakan kegiatan Prof tahun 2022, sementara memang anggaran itu kita masih berusaha sampai hari ini untuk mencukupkan. Karena kalkulasi kebutuhan anggaran setelah kita coba lihat secara nyata di lapangan, setelah berdiskusi dan berkoordinasi secara intensif dengan seluruh technical delegate dan cabang olahraga, paling sedikit sebenarnya kebutuhan untuk kegiatan penyelenggaraan Porprov itu sekitar 15 miliar. Sementara ini kita baru berada posisi mendapatkan bantuan di 2022 ini sekitar 5 miliar. Ya, mungkin kita lagi mengejar sekarang ini bagaimana bisa mencukupkan itu. Tentu kami sangat mengapresiasi niat baik dari pemerintah provinsi, Bapak Gubernur Provinsi Selatan, dalam hal ini Bapak Andi Sudirman Sulaiman, senantiasa memberikan semangat dan support kepada kami untuk terus bisa berupaya bagaimana bisa mendapatkan anggaran, termasuk dari bantuan dari CSR. Selama ini perusahaan-perusahaan banyak yang sudah besar di Sulawesi Selatan, banyak perusahaan yang sudah banyak keuntungan yang bisa didapat dari objektivitas potensi yang ada di Sulawesi Selatan, tetapi mereka belum pernah berpartisipasi secara aktif dan lebih kepada Sulawesi Selatan. Nah, mungkin melalui forum ini, semua perusahaan-perusahaan yang selama ini sudah cukup besar di Sulawesi Selatan, itu sedikit bisa berbalik untuk melihat bagaimana bisa mengangkat citra olahraga dengan memberikan bantuan CSR-nya kepada KONI dan cabur-cabur yang ada di Sulawesi Selatan. Saya kira kalau olahraga ini kita kerja borong atau kita borongi sama-sama, kita bekerja sama-sama, tentu insya Allah ini akan bisa mengangkat derajat daerah. Karena salah satu faktor yang sangat menentukan kemajuan sebuah daerah dan nama sebuah daerah itu adalah prestasi olahraganya. Itu yang kita harapkan. Dan sejauh ini bagaimana untuk Porprov sendiri, Pak? Apakah kemudian
yang Anda harapkan itu ada juga sumbangsi dari CSR ini, apakah sudah sesuai begitu dengan ekspektasi dari pengurus KONI dan juga mungkin para penyelenggara Porprov ini, Pak Muji? Iya, alhamdulillah kemarin Pak Gubernur sudah memberikan arahan kepada KONI melalui Bapak Ketua Umum Pak Yasir Mahmud bahwa insya Allah kita coba menggalang juga bantuan dari CSR perusahaan-perusahaan. Nah, kita sudah lakukan juga dengan Pak Dr. Latunrem terkait dengan bagaimana ruang yang dibuka bagi forum CSR ini kepada kami, dan itu sudah dirapatkan kemarin. Kita sudah buat proposal untuk kita masukkan. Nah, beberapa proposal itu akan saya kita antarkan. Baru satu yang merespon dalam hal ini adalah Bank BPD Sulsel. Cuman angkanya kita belum relatif mengetahui secara pasti. Mudah-mudahan lebih dari janjinya. Janjinya kemarin itu ada 1 miliar janji. Mudah-mudahan lebih dari itu bisa kita dapatkan. Nah, kita berharap ini juga bukan cuma di BPD saja sebagai salah satu perusahaan daerah Provinsi Selatan, tetapi perusahaan-perusahaan yang lain, baik itu perusahaan swasta ataupun perusahaan daerah yang berkecimpung di Sulawesi Selatan, itu juga bisa memberikan sumbangsinya. Karena harus diketahui bahwa perusahaan itu bisa besar itu kan karena berdomisili di Makassar, kemudian berproduksi di Makassar dan menghasilkan di Makassar. Ya, coba bantu-bantu kami ini memikirkan bagaimana olahraga bisa berjaya. Karena begini, kemarin Porprov itu setelah kita hitung, saya tambahkan sedikit. Itu kalau kita bicara tentang honor saja, perangkat pertandingan kita itu mencapai kurang lebih 2.448. Untuk wasit dan juri begitu Pak ya? Untuk wasit dan juri, perangkat pertandingan. Ada dewan wasit, ada wasitnya, ada juri lapangannya, dan seterusnya. Nah itu saja, kalau untuk honornya saja mereka, honor standar, berdasarkan standar yang ada, itu mencapai kurang lebih sekitar 4 miliar. Itu baru honor. Belum mereka harus nginap. Harus nginap di tempat yang cukup layak. Akomodasi transportasi begitu ceritanya? Iya, akomodasi transportasinya mereka, makan minumnya mereka selama 10 hari. Ini sebenarnya suatu hal yang tempat membuat kita ini sedikit ceritanya. Sedikit merasa bingung begitu. Bagaimana bisa menghadirkan semua itu sebagai bentuk pelayanan kami di provinsi, sementara kebutuhan anggaran kita ini sekitar kurang lebih 12 sampai 13 miliar. Paling efisien 12 miliar sampai 13 miliar. Itu paling efisien. Karena medali saja itu mencapai kurang lebih sekitar 600 jutaan. Kemudian belum lagi maskotnya. Bantuan peralatan pertandingan itu setelah kita efisiensi. Kalau kita mau mengacu dari usulan semua cabang olahraga, dari proposal yang dimasukkan ke KONI untuk kita verifikasi, itu totalnya mencapai 14 miliar 500 juta. 14,5 M usulan dari 34 cabur. Tapi setelah kita efisiensi, alhamdulillah kita efisiensi, itu kita bisa tekan sampai 2,5 M. Nah, itu baru peralatan pertandingan. Belum yang lain-lain, perbaikan-perbaikan pada tools penyelenggaraan dari Porprov ini. Tapi mudah-mudahan itu bisa terpenuhi begitu Pak ya. Ini masih ada waktu beberapa bulan lagi. Mudah-mudahan kita berharap dalam waktu berapa bulan, kurang lebih sekitar 60 hari lagi nih kegiatan. Betul. 2 bulan ke depan begitu. Baik. Setelah itu kan pekerjaan juga kan masih ada nih Pak yang menanti. Bahwa setelah seperti kita bahas tadi bersama, setelah Porprov ini, nah nanti kan tentunya KONI harus bekerja lagi nih. Bagaimana atlet-atlet yang meraih medali emas ini kan tentunya Porprov ini kan ajang telescouting begitu untuk memantau atlet-atlet yang memang berbakat, ya. Kemudian dihimpun begitu, ya. Dan kemudian nanti kalau ada program khusus nanti begitu untuk membina mereka dalam program pelatihan jangka panjang menghadapi PON ini kan juga merupakan sebuah pekerjaan yang nanti akan dilakukan oleh KONI Sulawesi Selatan dan tahun depan ya. Ini kan sudah akan melaksanakan prakualifikasi Pekan Olahraga Nasional atau Prapon begitu Pak ya. Betul. Nah, ini bagaimana langkah-langkahnya begitu setelah Porprov ini mengkoordinasikan seluruh cabang olahraga yang ada, bagaimana melakukan program pembinaan begitu, nih Pak Muji. Iya. Jadi ya, insya Allah kita tetap intensif melakukan koordinasi dengan cabang olahraga. Saat ini cabang olahraga yang ada di Selatan itu yang full menjadi anggota KONI itu kurang lebih sekitar 53 cabang olahraga. Dari 53 cabang olahraga ini itu kurang lebih 90% yang aktif.
sampai hari ini dan mereka terus mengadakan pelatihan terhadap atletnya. Yeah. Saat ini kita masih ada 8 cabur yang sudah kita terima, itu surat permohonan rekomendasi kepengurusan. Mudah-mudahan setelah rapat anggota KONI nanti kita sudah punya 61 cabur. Nah, tentu 61 cabang olahraga ini kalau misalnya 30% itu semua bisa dapat emas, berarti kita sudah bisa masuk 1 digit tadi targetnya. Betul. Nah, berkaitan dengan penyelenggaraan PON nantinya, tentu kita sangat berharap bahwa titik sentrum dari penyelenggaraan PON ke-21 nanti di Aceh, Sumatera itu sebenarnya adalah di Praponnya, di Prapon pada tahun 2023. Jadi supporting kita terhadap olahraga itu adalah bagaimana di penyelenggaraan Prapon ini itu kita bisa memaksimalkan betul-betul segala potensi kita. Kita akan saat ini semua cabur telah melakukan pelatihan wasit, pelatihan juri, kemudian bagaimana pelatih-pelatih ini kita coba lihat proyeksinya melalui kegiatan-kegiatan pelatihan, kemudian nanti itu masuk pada atletnya. Jadi secara berjenjang ini kita lakukan bagaimana wasit kita bisa lahirkan sebagai wasit yang betul-betul profesional dan adil dalam meneliti, memberikan penilaian terhadap satu pertandingan, kemudian pelatihnya ini betul-betul kita coba upgrade kemampuan mereka untuk melihat potensi yang jauh lebih besar. Karena kalau misalnya kita lihat atlet dari Jakarta, Bandung, Surabaya, kemudian punya kemampuan, itu kan sama potensinya. Potensinya roh jasmaninya sama, otak dan fisiknya juga sama. Artinya manusia itu punya potensi yang sama. Tinggal penggemblengan aja sebenarnya yang menjadikan daya dobraknya, bagaimana mereka bisa digembleng untuk menjadi lebih baik nantinya. Saya target kita. Mudah-mudahan sekali lagi kita berharap 2023 ini kami bisa mendapatkan anggaran yang pantas untuk bisa ini kan mungkin akan lebih besar lagi begitu Pak untuk kebutuhan anggaran karena sekitar 60 ketaruhlah mungkin sampai 40 mengikuti prakualifikasi PON. Tentunya kan ujung-ujungnya juga akan lari ke KONI begitu. KONI juga punya tanggung jawab untuk membiayai paling tidak 50% dari kebutuhan mereka untuk mengikuti prapon ini. Nah, bagaimana nanti kemudian ini KONI untuk berkoordinasi begitu dengan pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan? Apakah metode pemberian anggarannya sama seperti yang lalu ataukah KONI mungkin punya lobby-lobby lagi nih bagaimana supaya anggaran tersebut dari pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan itu paling tidak KONI memiliki ada begitu ya, ada kelebihan-kelebihan begitu yang diberikan oleh KONI Sulawesi Selatan supaya anggaran itu cukup begitu dialokasikan kepada pengurus seluruh pengurus cabang olahraga begitu untuk kebutuhan-kebutuhan mereka untuk mengikuti prakualifikasi PON nanti nih Pak Muji. Oh iya, insya Allah. Mudah-mudahan ya kita ini berupaya terus melakukan pendekatan terhadap pemerintah Provinsi Selatan, dalam ini Bapak Gubernur. Tentu kita berharap ada kebijakan atau ada polisi yang yang positif terhadap bagaimana melihat dunia olahraga di Selatan ini bisa berkembang. Tentu kita berharap mudah-mudahan dari anggaran yang rasional nantinya itu kita bisa usulkan, karena kami sudah mulai bisa berhitung sebenarnya saat ini. Kita sudah menyusun semua. Pak Yasir Mahmud itu menerapkan pola bottom up. Jadi pola bottom up ini adalah kita meminta kepada cabang olahraga seluruhnya itu bagaimana proyeksi untuk penyelenggaraan pelatihan-pelatihan prakualifikasinya nanti. Itu akan kita coba minta dari semua cabur, kemudian nanti dari semua itu kita konsistensi. Jadi di kepengurusan kali ini memang perlu kami sampaikan itu 70% itu adalah pengurus cabang olahraga. Jadi mungkin beda dengan kepengurusan yang sebelumnya. Pak Yasir Mahmud memang menekankan bahwa yang harus menjadi pengurus cabur, pengurus KONI itu adalah mereka yang punya pengalaman di cabang olahraga. Makanya sekarang ini kurang lebih 70-75% itu adalah representasi dari cabang olahraga. Nanti mereka yang masukkan semua, kemudian di bidang yang sudah ada berdasarkan penugasan, itu kita akan lakukan semacam verifikasi. Jadi kalau misalnya di tingkat provinsi atau di kabupaten kota ada namanya TAPD, bentuk dari beberapa dinas. Nah, nanti di KONI ini kita juga akan bentuk kurang lebih seperti itu fungsinya. Jadi semua proposal yang masuk dari cabang olahraga itu akan kita verifikasi, kemudian dari hasil verifikasi itu kita akan lihat
itu efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan kegiatannya itu berdasarkan target. Nah, dari situ nanti kita akan coba masukkan atau mengkolaborasikan semua anggaran dari semua cabur, kemudian akan kita dorong ke provinsi bahwa ini loh yang dibutuhkan oleh kami di KONI untuk menyelenggarakan kegiatan pembinaan, pelatihan, dan segala hal yang berkaitan dengan agenda dan kalender-kalender olahraga yang ada di KONI. Ini yang kita akan dorong nantinya. Kita akan dorong supaya ini betul-betul bisa memberikan jaminan kepada Bapak Gubernur bahwa betul-betul yang kita lakukan ini adalah melakukan pembinaan, melakukan pelatihan, dan bisa menghasilkan sesuatu yang baik untuk prestasi. Anggaran yang diminta sesuai dengan apa yang menjadi kebutuhan masing-masing cabang olahraga begitu ceritanya Pak ya? Betul, itu yang akan kita prioritaskan. Oke, luar biasa. Mudah-mudahan ini betul-betul anggaran diefisiensikan, kemudian juga tetapi kemudian ini tidak mengurangi begitu bagaimana atlet target, untuk mengurangi target begitu Pak ya. Iya, betul. Baik, mudah-mudahan ini bisa tercapai. Mungkin apa harapan-harapan ke depan ini Pak ya untuk KONI Sulawesi Selatan dan juga bagaimana untuk pembinaan olahraga di daerah ini Pak Muji. Iya. Yang pertama tentu harapan Pak Yasir Mahmud itu adalah selaku pimpinan kami di KONI. Harapan pertama itu adalah kami berharap seluruh pengurus itu bisa aktif karena jujur kami ingin sampaikan bahwa di awal kepengurusan itu ada kurang lebih sekitar 400 nama yang berminat untuk jadi pengurus cabang olahraga, pengurus KONI untuk ikut berprestasi di situ, untuk ikut berpartisipasi di kepengurusan. Nah, dari proses verifikasi kemudian rasionalisasi yang dilakukan oleh Bapak Yasir Mahmud selaku formatur, maka ada 75% itu yang kita prioritaskan orang cabang olahraga. Itu sudah masuk semua. Kita berharap mereka semua ini bisa aktif. Jadi tidak hanya sekedar memasang nama saja di kepengurusan KONI, tapi betul-betul aktif. Makanya Pak Yasir sekarang ini itu menerapkan sistem kepanitiaan. Sistem kepanitiaan itu adalah setiap kegiatan atau program yang kita lakukan, itu kita bentuk panitianya. Supaya ada tanggung jawab yang dimiliki oleh masing-masing pengurus. Jadi kita gilir semua, 70 pengurus ini, itu akan masuk ke dalam kepanitiaan-kepanitiaan yang ada dalam kegiatan-kegiatan kalender olahraga. Kemudian kita sesuaikan dengan bidangnya. Karena di situ ada 13 bidang di kepengurusan. Itu harapan pertama. Harapan pertama Pak Yasir adalah seluruh pengurus dan 70 orang ini yang betul-betul menjadi pilihan itu bisa aktif untuk bisa menggerakkan roda organisasi. Harapan yang kedua adalah kita berharap dari Bapak Sudirman Sulaiman selaku Bapak Andi Sudirman Sulaiman selaku gubernur itu betul-betul bisa memberikan perhatian yang serius terhadap keinginan kami untuk bisa mendobrak daya dorong kita dari dunia olahraga dengan peningkatan penambahan anggaran untuk mereka. Kemudian harapan yang ketiga adalah tentu kita berharap kami sangat mengharapkan masyarakat Sulawesi Selatan itu bisa menjadi stakeholder yang baik terhadap penyelenggaraan event-event olahraga. Seluruh sarana dan prasarana kita yang ada sekarang ini kita jaga baik-baik, kita rawat baik-baik supaya sarana dan prasarana olahraga yang ada di Sulawesi Selatan itu bisa tetap dipakai oleh para atlet kita untuk bisa berlatih, bisa menumpahkan kreasinya di venue-venue dan sarana prasarana yang ada. Mudah-mudahan itu sebenarnya harapan kita. Ada 3 harapan kita itu, Pak. Baik. Ya, Pak Mujibur Rahman, terima kasih banyak untuk waktunya. Sukses selalu untuk KONI Sulawesi Selatan. Sukses untuk pelaksanaan Pekan Olahraga Provinsi. Sukses nanti juga menghadapi prakualifikasi Pekan Olahraga Nasional, Pak Muji. Oke. Amin ya rabbal alamin. Baik. Terima kasih atas waktunya. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jaya. Baik. Pendengar Pro 1 dimanapun Anda berada, saya sudah bersama dengan Mujibur Rahman. Tadi Anda sudah mendengarkan ya apa yang menjadi paparan beliau, apa yang menjadi program beliau. Mudah-mudahan ini bisa diwujudkan apa yang menjadi target dari KONI Sulawesi Selatan, bahwa target utamanya adalah bagaimana berprestasi di Pekan Olahraga Nasional. Ini yang menjadi tolak ukur, ini yang menjadi parameter begitu ya. Parameter untuk menilai berhasil tidaknya KONI Sulawesi Selatan membangun olahraga di Sulawesi Selatan, membangun olahraga di daerah ini. Saya akan bersama narasumber yang berikutnya, tetap bersama kami di RRI Pro 1 Makassar, kanal Inspirasi. 94,4 FM. Kanal Inspirasi. Pro 1 RRI Makassar.
Kau datang dengan cara tiba-tiba, bekas kekasih lama yang hilang, satu dari kekasih yang terbaik. No. Oh, oh, no. Mungkin waktu yang ku persalahkan, mungkin saja keadaan yang salah. Terpikir hati untuk berdua, tapi nurani tak bisa mendua. Ku hanya bisa membagi kisah-kisah lama. Ku hanya bisa membagi cerita nostalgia. Oh, cuma itu yang ku berikan, cuma itu yang ku bisa persembahkan. Karena aku ada yang punya, tapi separuh hati ini untukmu. Ku bisa saja putuskan dia, ku bisa menutup semua cintaku, tapi apakah kau pun setuju menyakiti seorang manusia? Ku hanya bisa membagi kisah-kisah lama. Ku hanya bisa membagi cerita nostalgia. Oh, cuma itu yang ku berikan, cuma itu yang ku bisa persembahkan. Karena aku ada yang punya, tapi separuh hati ini untukmu. Cuma itu yang ku berikan, cuma itu yang ku bisa persembahkan. Karena aku ada yang punya, tapi separuh hati ini untukmu. Bukannya bisa membagi, oh, kisah-kisah lama. Oh, cuma itu yang ku berikan, cuma itu yang ku bisa persembahkan. Karena aku ada yang punya, tapi separuh hati ini untukmu. Cuma itu yang ku berikan, cuma itu yang ku bisa persembahkan. Karena aku ada yang punya, tapi separuh hati ini untukmu. Awal dari Facebook baruku, kau datang dengan cara tiba-tiba. Oh, no. Tiba-tiba cinta datang kepadaku saat ku mulai mencari cinta. Tiba-tiba cinta datang kepadaku, ku harap dia rasakan yang sama. Tiba-tiba cinta datang kepadaku saat ku mulai mencari cinta. Tiba-tiba cinta datang kepadaku, ku harap dia rasakan yang sama. Ada sesuatu saat ku melihat dia, ada getaran membuatku rindu. Senang hatiku saat ku dengar suaranya, ingin selalu ada di dekatnya. Saat ku
Terima kasih pendengar, Anda masih bersama saya Alfian. Pagi ini dalam Dialog Lintas Makassar Pagi, tadi saya sudah bersama dengan Sekretaris Umum KONI Sulawesi Selatan, Mujibur Rahman. Dulu beliau adalah anggota DPRD Kota Makassar ya, tapi sekarang dipercaya sebagai Sekretaris Umum KONI Sulawesi Selatan. Mudah-mudahan bersama dengan Ketua Umum ya, Pak Yasir Mahmud, beliau akan mampu mengkoordinir seluruh pengurus provinsi cabang olahraga di Sulawesi Selatan bagaimana menyusun langkah ke depan untuk membawa olahraga di Sulsel berprestasi. Nah, kali ini saya sudah bersama dengan pengurus Ikatan Motor Indonesia, ya, Ketua Bidang Pembinaan Prestasi Adifar Hakim. Saya akan minta tanggapannya, harapan dari pengurus cabang olahraga untuk kepengurusan baru KONI Sulawesi Selatan, rencananya akan dilantik pada 10 Agustus mendatang oleh Ketua Umum KONI Pak Marsiano Norman. Pak Adifar, Assalamualaikum, selamat pagi, salam olahraga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam olahraga. Ya, terima kasih sudah bergabung. Pak Adifar, kita tahu ini pengurus KONI Sulawesi Selatan akan dilantik begitu, meskipun rentan waktunya cukup lama setelah terpilih pada saat itu, tapi mereka sudah bekerja sebetulnya. Nah, dari pengurus cabang olahraga sendiri, Pak Adifar, mungkin apa yang menjadi pesan-pesan begitu, harapan-harapannya begitu ya untuk pengurusan baru KONI Sulawesi Selatan ini, Pak Adifar? Ya, paling tidak dia harus memperhatikan peningkatan prestasi atlet, tapi tidak hanya untuk diperhatikan. Paling tidak KONI itu bertanggung jawab menyiapkan sarana dan prasarana dengan pemerintah untuk membantu kelangsungan prestasi teman-teman. Tapi kalau dari segi anggaran sudah setengah mati, bagaimana atlet di Sulsel mau berprestasi? Paling tidak ya dia akan hengkang ke provinsi lain, gitu Pak. Baik, kalau Pak Adifar mungkin melihat nama-nama yang ada sekarang ya, Pak Yasir Mahmud mungkin orang baru begitu. Oke lah, di Sulsel mungkin tidak baru, tapi mungkin di olahraga boleh dikatakan mungkin masih belum begitu familiar ya. Pak Mujibur Rahman juga demikian juga, tapi mereka mengaku bahwa sebagian besar merupakan pengurus KONI adalah 70% adalah orang-orang pengurusan cabang olahraga begitu. Diharapkan keterwakilan pengurus cabang olahraga di pengurus KONI Sulsel ini bisa mengakomodir seluruh yang menjadi kebutuhan olahraga yang ada, pengurus provinsi cabang olahraga di Sulawesi Selatan. Bagaimana tanggapan Pak Adifar? Iya, sangat bagus memang kalau sebagian besar dari pengurus cabang olahraga. Tetapi kalau pengurus cabang olahraga pernah mengurusi olahraga hanya sebagai pengurus, mana dia mau tahu suka dan duka teman-teman atlet di lapangan. Ini saja untuk pelaksanaan porprov saja terkendala dengan anggaran yang ya sangat miris gitu, miris sekali karena dibanding paling tidak perbandingan itu dengan Pinrang dengan Sinjai ini paling tidak peningkatan begitu besar. Bahkan kita kan mau menghadapi Prapon, paling tidak teman-teman atlet itu bisa berlatih untuk kemampuan masing-masing, tapi bagaimana juga mau berprestasi keluar mengikuti kejurnas kalau tidak ada perhatian, tidak ada bantuan, yaitu tidak ada dana. Karena harapan kami itu kemarin pengurus baru ini ada kedekatan dengan pemerintah provinsi terkait dengan masalah keuangan dengan gubernur, tapi kenyataannya juga saya lihat di lapangan susah juga. Gitu, Pak. Parameternya Anda melihat untuk persiapan porprov ini bagaimana, Pak? Pak Adifar, karena diakui sendiri KONI Sulawesi Selatan masih seret untuk masalah anggaran. Iya, yang jelas untuk kami dari cabur balap motor termasuk mungkin dengan teman-teman semua cabur itu jauh dari harapan gitu, karena standarisasi dengan rasionalisasi anggaran itu tidak masuk akal sekali gitu. Masa di Pinrang itu anggaran 20 miliar, sedangkan untuk porprov Sinjai ini cuma 5 miliar, itu pun untuk cabur sisa 1,6 miliar, mau dibagi berapa? Gitu. Oke. Nah, saya melihat, untuk porprov ini sendiri bagaimana, Pak? Khusus untuk cabang olahraga balap motor sejauh ini kan tinggal 2 bulan lagi begitu. Yang terus terang Pak, sampai detik ini, karena saya baru 2 hari kemarin dari Sinjai, itu simpang siur keputusan KONI, keputusan pemerintah Sinjai. Karena yang jelas itu pemerintah Sinjai hanya menyiapkan sarana, tidak ada prasarana. Jadi
nol untuk suatu lapangan pertandingan, kita yang upayakan dari provinsi. Sementara juga dari provinsi dananya dari KONI itu terseok-seok juga, tidak rasional dan ya jauh dari harapan. Tetapi kalau Anda lihat sendiri lapangan di sana bagaimana, Pak? Apakah ini sudah Kalau lapangan sementara pengerjaan, tetapi tidak ada drainase. Karena kalau tidak ada drainase itu aspal kan musuhnya dengan air. Jadi kalau bagaimana kalau hujan, Pak? Pastikan genangan. Oke. Baik. Iya. Lalu bagaimana dengan yang Anda katakan tadi, prasarana, peralatan-peralatan ini yang akan disiapkan, ini bagian dari pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan, KONI Sulawesi Selatan, bagaimana dari pengurus provinsi cabang olahraga mengkoordinasikan dengan pengurus baru KONI ini, Pak Adifar? Ya, kami baru sekedar dijanji untuk penambahan karena untuk cabang balap motor sendiri cuma 110 juta. Sementara kita butuh ke 350, 370. Baik. Cuman ada tambahan tapi belum jelas di ACC atau tidak karena masih menunggu dana perubahan. Sementara pelaksanaan itu ada di bulan 10. Nah, biasanya kalau perubahan itu barangkali, setahu saya juga orang awam, tapi biasanya setelah bulan 10 baru ada pencairan. Jadi siapa yang mau menalangi? Apa ketua KONI atau pengurus-pengurus cabur? Ini agak masih membingungkan begitu, Pak ya. Oke. Nah, setelah Porprov ini kan juga masih ada nanti ya gitu. Ini menjadi agenda juga pengurus cabang olahraga Pak Adifar dan juga KONI bagaimana untuk mengikuti kualifikasi Pekan Olahraga Nasional 2023 mendatang. Jadi Pak Adifar ini kayaknya habis Porprov ini harus bersiap-siap lagi nih. Nah, gimana Pak Adifar rencananya nanti akan dikoordinasikan dengan KONI Sulsel nih Pak Adifar? Yang jelas Porprov, Kejurnas, kami juga Kejurnas sudah mengikuti sudah yang ke seri ketiga ini Pak, tanpa sepeser pun bantuan dari pemerintah. Ini hari ini dilaksanakan seri tiganya di Kabupaten Pangkep. Itu tidak ada bantuan. Kami tidak bermohon proposal karena kita tahu di KONI itu tidak ada dana dan di Dispora bagaimana, sedangkan pergi perapon saja setengah mati pon, apalagi kemarin. Jadi paling tidak perhatian ya pengurus KONI harus bekerja berat karena kalau saya tidak salah tagline-nya kemarin itu masuk 5 besar. Betul. Tapi itu Pak sangat mustahil mau dapat 5 besar. 20 besar saja kalau dari segi anggaran itu orang sudah TC Pak di luar. Sudah keluar untuk mempersiapkan atletnya. Makanya itu banyak atlet. Saya ngomong ini apa adanya. Makanya itu atlet Sulsel banyak yang mau hengkang ke provinsi lain karena tidak sejahtera di kampungnya. Dia lebih diperhatikan di mana? Di daerah lain. Dan ya contoh Bapak tahu M. Fadli, juara nasional Asia itu, dia ada asal dari Kabupaten Wajo, mau berlaga di Sulsel, mana pemerintah mau perhatian? Perhatian untuk biaya. Nah, itu biayanya kalau untuk ke situ ya tidak usah ke Asia, kita saja di level Porprov, level Kejurnas saja setengah mati. Kejurprov malah. Kita sodakan kejurda yang dulu dibilang kejurda. Tidak ada perhatian dari pemerintah, tidak ada. Betul. Hanya mau melihat panggung di olahraga tapi tidak ada perhatian gitu. Paling tidak kan disupport dengan anggaran. Namanya juga ada undang-undang olahraga nasional. Begitu. Tapi kalau Anda melihat nanti ini kira-kira mampu tidak pengurus KONI ini, paling tidak mereka nanti akan melobi begitu pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan supaya pemberian anggaran. Nah, seperti saya tadi sudah sempat berbicara dengan Mujibur Rahman, Sekretaris Umum KONI Sulawesi Selatan. Mereka akan meminta apa yang menjadi kebutuhan dari pengurus provinsi cabang olahraga ini nanti akan dibawa untuk menjadi aspirasi untuk meminta sesuai dengan kebutuhan masing-masing cabang olahraga untuk dana ke KONI dan dana pembinaan cabang olahraga ini, Bung Adifar. Mohon maaf Pak, saya bukan bilangan karena saya merasa sudah dari PON 15 tahun 2000 saya urus dan Porda tahun 2022 Porda 12 saya sudah urus. Jadi saya bilang kalau mau bagaimana dengan anggaran ini saya pesimis Pak. Tapi ya kami berharap mereka punya usaha, kita lihat saja nanti.
Karena ini sebenarnya ujian buat teman-teman pengurus KONI ini yang baru. Baru saja untuk Porprov saja, bagaimana dia kelabakan dari segi anggaran. Apalagi kalau mau prapon-mompon. Kita lihat saja Pak janji, karena kami juga bosan dijanji-janji gitu. Kita bukan ini anak TK yang mau dijanji, dibelikan permen, dibelikan susu apa. Kita sudah sudah matang di dalam hal ini. Oke, baik. Sejauh ini Pak Adifar sudah dapat undangan nih untuk menghadiri nanti pelantikan KONI. Sudah ada. Sudah Jadi ada. itu saya sudah sampaikan ke ketua umum kami. Iya. Tapi dia sampaikan bahwa tolong diwakili saya karena kebetulan dia dari Jakarta. Tapi saya lihat nanti kita hadiri. Karena juga mau lihat teman-teman pengurus KONI yang baru, apakah dia cakep dengan gagahnya dengan memakai jas baru KONI, apakah dengan sesuai dengan kinerjanya nanti, itu yang saya mau lihat. Baik, mudah-mudahan begitu Pak ya, kita masih berharap saja. Ini 2 bulan masih ada 2 bulan untuk Porprov ini. Mudah-mudahan apa yang menjadi harapan seluruh pengurus cabang olahraga ini bisa terrealisasi begitu. Mungkin apa harapan-harapan ke depan ini Pak Bang Adifar ini untuk pengurus KONI ini? Apa yang terpenting yang harus mereka perjuangkan begitu untuk olahraga di Sulawesi Selatan? Ya paling tidak dia harus memperjuangkan anggaran untuk kemajuan prestasi atlet Sulsel. Jangan sampai selesai Porprov ini atlet Sulsel yang berprestasi hengkang ke provinsi lain karena mereka siap membayar. Kalau tidak ada dana di Sulsel berarti ya pasti dia tinggalkan. Tapi kalau balap motor Pak tidak pernah. Sudah ditawari miliaran kemarin di Papua, tapi tetap kita walaupun kita makan nasi jagung di kampung, tetap kita bertarung membela nama Sulsel. Oke. Karena Siri Napace. Luar biasa ternyata ya atlet-atlet balap motor Sulawesi Selatan begitu mempertahankan begitu pendirian khusus mereka. Atlet yang PON Pak ya, khusus atlet yang PON kemarin tidak hengkang. Kalau yang lain tidak bisa kita jamin karena maksudnya prestasinya dan kehidupannya ya kita tidak bisa tahan. Tapi kalau atlet. Tapi bagaimana untuk PON kali ini Pak? Masih bisa enggak dijamin atlet balap motor bertahan begitu kira-kira? Kalau mungkin tawaran-tawaran lebih besar lagi dari daerah lain begitu. Saya belum bisa mengarah ke sana Pak, karena kita lihat nanti hasil di Porprov dan hasil Kejurnas. Karena kan kita sudah mengikuti nih rangkaian Kejurnas. Jadi walaupun atlet berprestasi peraih medali emas di Porprov, kalau dia tidak berprestasi di nasional, otomatis kita tidak bawa. Kita bawa yang petarung Pak. Betul. Bukan pewarung. Baik. Iya, baik Pak Adifar, terima kasih banyak untuk waktunya. Harapannya semoga sengaja bisa lebih diperhatikan lagi begitu pengurus provinsi cabang olahraga. Oke. Mudah-mudahan, amin. Kita tunggu nanti pelaksanaan Porprov ini Pak Adifar ya. Oke, mudah-mudahan sukses. Terima kasih Pak Adifar atas waktunya bersama RRI. Ya, selamat pagi, salam olahraga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, bersuara lantang tadi pendengar pengurus provinsi cabang olahraga. Anggaran mereka menjadi harapan terbesar bagaimana olahraga Sulsel bisa berkembang kalau tidak ada dukungan anggaran yang maksimal ya. Nah, fenomena atlet berpindah dari satu daerah ke daerah lain, tentunya mereka mencari yang layak begitu ya bagi mereka. Ya, nah, kayaknya idealisme mereka mempertahankan mungkin bisa saja goyah ya kalau mereka tidak mendapatkan perhatian yang maksimal dari pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan. Baik. Terima kasih Pak Adifar sudah bergabung, suara lantang dari pengurus Provinsi Cabang Olahraga. Mudah-mudahan ini bisa menjadi harapan juga bisa didengar oleh pengurus baru KONI Sulawesi Selatan, ya, ditampung dan kemudian diperjuangkan, dilobi oleh pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan. Oke, saya cukupkan sampai di sini dialog lintas Makassar pagi. Salvian pamit. Terima kasih atas kebersamaan Anda, perhatian Anda. Selamat pagi, sampai jumpa. Salam olahraga. 94,4 FM. Kanal Inspirasi Pro 1 RRI Makassar.